Capek. Kenapa tuh? Habis pulang Akmil. Sama Pak Bahlul. Pak Berlil dong. Kok Bahlul? Kalau saya nggak capek. Kenapa? Pulang duluan. Iya. Tolonglah Pak. Guys, tapi gimana tanggapan kalian kalau beneran Pak Prabowo mengusulkan ada wamil di kan, Indonesia? Kita kan udah lewat umurnya, Meren. Iya sih ya, kalau kita mah ya buat Iya. anak muda gitu. Iya. Buat mereka agensi. Iya bener. Aduh, aku pengen lihat nanti Gen Z lagi pada wamil terus ada Gen Z Core. Wamil Core. Iya kan pasti dibikin konten sama Iya, mereka. bener. Wah, seru Aduh, banget. lucu sih. Luar biasa Pak Prabowo gebrakannya. Tapi Alika sendiri setuju dengan adanya wamil. Kalau tujuannya untuk kalau di wamil di Korea kan emang mereka lagi dalam keadaan state perang ya. Iya, Bisa suatu saat perang dengan Korea Utara. Kalau di kita mungkin lebih ke pembinaan karakter aja. Oh, gitu. Bisa dibikin wamilnya kayak outbound kayak gitu loh. Kalau kita mah kan cocoknya bukan wamil. Apa tuh? Big man. Karena banyak yang kurang ke. Kalau enggak juga jurit malam aja jurit malam. Jurit malam. Supaya Ya tadi. ampun. Aduh, kenapa tiba-tiba wamil nih? Iya, soalnya kemarin kan Pak Bahlil di Betul. asosiasikan seperti Hyun Bin di Christine Landing Landing on You. Betul. Seragam tentaranya hampir sama sih. Iya, terus Pak Wakil kita disamain sama Dio. Oh benar, katanya kalau dari angle yang ini kayak Dio ya. Iya. Aduh. Padahal mah bukan Dio ya, Apa? drop out. Lulus. Iya lulus maksudnya. IPK-nya. Suka gitu. Enggak, Wakil kita bercanda ya itu. guys ya. Makanya kita akan mencoba membahas mengenai sesuatu yang hot. Benar. Pokoknya hot banget kayak soalnya PMS. Benar, ya, ini guys, yang ya. Sabtu Minggu trending di Twitter saya. Iya, ada hype yang kemarin Betul. mengikuti apa tuh lanjutan kayaknya ini Maya. Betul. Sidang di majelis apa ya? Betul. Yang intinya Ini adalah tuh nge-share audit dari laporan yang diberikan oleh hype ke Yeah. majelis untuk sidang itu. ya, Nah, audit kemarin- Majelis Nasional. Nah, di audit majelis nasional itu dibukalah Betul. beberapa oleh pihak dari Majelis Nasional yang kemarin yang bikin ramenya adalah pihak dari Majelis Nasional ini nge-share soal laporan mingguan Si hype-nya. yang ada di Hype Betul. gitu. Yang mana dalam laporannya ternyata Iya. isinya itu kayak ngomongin orang, ngomongin keburukan orang. Betul. Sampai ada yang ngomong ini agensi apa labetura. Nah, itu. Kok ngumpulin head comment? Bener. Dan ternyata isinya itu ngomongin idol-idol lain. Betul. Nyebut nama tapi disensor sebenarnya. Gitu. Jadinya kan ke-trigger lah. Betul. Fans-fans yang lain. Betul. Udah dijelek-jelekin ya pasti marah apa maksudnya. Nah, kali ini kita bakal mencoba merangkum ya guys ya. Kira-kira apa sih yang kemarin dibahas di Majelis Nasional untuk audit hype. Alika sudah ke Korea kemarin? Enggak dong. Ini Membawa hasilnya ya? lamaran langsung. Nah. Enggak, jadi emang waktu Jumat 25 Oktober nih audit Majelis Nasional yang waktu itu samahan itu lanjut. Kali ini melibatkan CEO dari Hype. Dan juga saya nggak tahu ini gelarnya apa tapi COO Belief Lab Kim Tae-ho. Kim namanya. Tae-ho, Betul. benar. Dan dia langsung dimintai oleh ketua majelis sidangnya yaitu Min Hyung Bae dari Partai Demokrat Korea. Oke. Yang diadakan langsung oleh langsung diadakannya oleh Departemen Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Korea. Iya. Kan ada olahraganya kan ya? Betul. Nah, Iya. yang kali ini khusus Min Hyung Bae itu atau yang dari majelisnya pengen mengungkapkan dokumen internal Hype yang bertajuk Weekly Music Industry Report. Nah, itu. Atau laporan industri musik mingguan yang berisikan tinjauan tren industri yang dirangkum oleh si Hype. Nah, dalam laporan tersebut, Min Hyung Bae ini menyoroti penggunaan kata-kata yang tidak pantas dalam mendeskripsikan idol lain, terutama terkait fisik dan beberapa deskripsi yang tidak pantas Iya. katanya. Itu bisa kalian, kalau detailnya mungkin kalian bisa cari sendiri lah ya. Iya, Tapi emang menurut Majelis Nasional ini tuh kayak berlebihan katanya untuk menjadi laporan internal suatu agensi atau label. Iya. Jadi saya juga baca kan beberapa idol yang disebut dalam laporan mingguan ini adalah salah satunya Seunghan X Rise. Betul, yang kemarin kita beritain juga. Jadi Hype ini atau dari mana mendapatkan laporan soal keburukan idol-idol dari agensi lain. Betul. Yang mana sebenarnya keburukan ini teh
bahkan dilakukannya saat pre-debut. Betul. Bahkan sebenarnya nggak jahat-jahat banget juga. Iya. Kayak kita kan suka ada sisi rebel, Betul. anak muda Namanya gitu, juga ya. jejak masa lalu ya. Gitu. Nah, digunakan untuk menyabotase. Betul. Bahkan yang Senghan Rais ini tuh ada sangkut pautnya. Betul. Mungkin ada juga yang masih bukan ngebela ya, tapi di pihak Hype yang ya ini kan emang buat agensi mempelajari yang lagi tren di masyarakat apa. Tapi si Majelis Nasional juga menyoroti lah rangkuman ini pasti ada tindak lanjutnya dong. Apakah itu dipakai buat bikin artikel oleh Hype-nya atau jadi bahan buat ngejatuhin lainnya bisa juga katanya. Iya, Karena ketika ditanya ke Kim Tae-hyo-nya, kalian juga menambahkan detail laporannya kan di lain ini, di si Kim Tae-hyo-nya jawab, saya tidak tahu, itu bukan yurisdiksi saya atau bagi saya. Terus si Majelis Utama aja marah. Lah emang iya, makanya saya pengennya si Bang Si Hyuk yang datang, bukan kamu katanya. Berarti kayaknya ada undangan ke Betul. BSH. BSH itu harusnya emang ada di situ dari dulu, dari yang God. Awahani bahkan, tapi gak bisa datang katanya, makanya yang datang yang CEO lainnya. Terus ada juga yang ngomongin tinggi badan, coba. Benar, fisik itu yang jelek mah. Ampun. Ya, Coba apa gitu ya fungsinya gitu buat berita internal. Ternyata grup ini mah tinggi badannya segini, jelek ternyata. Kebayang di agensinya tuh ngomongin ide lain gitu loh. Kayak lihat tuh si ini mah cowok tapi sepantar sama yang girl band. Aduh, ya ampun. Kenapa buat apa gitu loh ya. Aku yang 180 ini berarti gimana dong? Aku yang kayak botol Yakult ini bisa apa? Terus kayak ini Icena vokal dari girl band ini kurang. Betul. Gitu. Tapi diomongin sama hatersnya Hype. Iya. Lah yang lu aja kemarin di Coachella dihina. Iya benar. Ya ampun. Yang bikin marah si majelis utamanya juga kebanyakan tujuan ya maksudnya yang ditulis dari laporan itu tuh ke idol-idol di bawah umur. Ya, jadi ya ini mah udah bukan pembulian lagi gitu jatuhnya, jadi udah kriminal aja. Bener. Jadi dari pihak majelis nasionalnya yaitu Min Hyun Bae tadi dia menyampaikan mereka itu dapat laporannya ada sekitar 2000 halaman lebih kalau nggak salah. Dan yang diungkapin itu hanya Betul. sebagian kecil. Iya. Karena kalau diomongin semuanya itu tuh kasar banget Iya, katanya. Katanya dia nggak sanggup bahkan baca sisanya katanya. Iya. Semengerikan apa itu laporan berarti. Bener. Dan saya baca ini Kak, ada artikel aduh aku lupa nama artikelnya. Tapi isinya adalah dia menyadur dari Korea Bu, yang isinya adalah menanyakan ke agensi lain apakah benar agensi lain laporan mingguannya seperti di kayak Hype. Lalu mereka mendapatlah orang dari agensi lain, tapi nggak disebutin dari agensi mana, 2 orang. Dan yang pertama enggak kayak gitu. Betul. Laporan yang biasa kami buat adalah melihat perkembangan dari grup lain. Ya, yang bagus-bagusnya. Dan kayaknya. kami meneliti strategi yang dia gunakan. Betul. Gitu. Kalaupun misalkan ada kekurangan, gimana caranya kekurangan di grup itu nggak terjadi di grup kami. kita yang akan kita ini. Betul. Terus yang satu lagi juga dari agensi yang lain, dia bilang yang dia lihat kalau kayak gitu mah bener kayak cuma bergosip. Iya, fungsinya apa gitu loh. Nah, tindak lanjut dari laporan itu jadinya tidak akan positif karena yang dia dapatnya aja juga negatif. Betul. Pasti kan kejelekan itu akan jadi artikel yang misalnya mau ngehancurin orang, ngehancurin grup lain. Tujuannya tuh jadi udah jelas pengen memperbaiki kelemahan idol lain gitu loh. Gitu. Udah nggak sehat kayak gitu. Saya sih karena saya bukan CEO dari agensi ya, saya nggak tahu yang baiknya yang seperti apa. Karena katanya banyak juga yang dukung ya, itu kan masih normal report kayak gitu buat meneliti pasar. Tapi menurut saya kalau udah udah ngehumpulin head comment itu mah udah terlalu keterlaluan sih. Bukan ya strategi yang saya pengen lakukan di agensi gitu. Apalagi kemarin juga banyak yang komen dari dulu ngefans K-pop 3 agensi besar gak pernah tuh kayaknya ada persaingannya sekotor ini katanya. Bersaingnya tetap secara sehat di musik gitu skena musik. Iya. Dan secara apa ya? Secara kita misalkan pekerja kantoran ngebaca laporan mah nggak kayak gitu Iya ya. Maksudnya kalau di pasarnya produk A
ternyata produk A jelek segala macam. Kayaknya nggak bukan itu deh yang di-highlight di laporan gitu. Kalau kita misalkan bos kita coba minta laporan kegiatannya Blackpink misalnya, ya kita tulisnya Media. Blackpink saat ini sedang tidak menyatu sebagai grup, tapi Betul. memiliki project masing-masing. Misalkan si ini, oh ternyata berkolaborasi, wah kita juga harus berkolaborasi nih, kayaknya ternyata lagi kolaborasi. Bukan malah nyari komen yang sentimen, ternyata si Lisa lagi ada masalah sama ini. Bukan itunya sih kayak itu ya. Harusnya kita mah gitu. Betul. Ya nggak tahu lah ya. Ya nggak tahu ya, di luar kemampuan kita kalau itu. Kayaknya tapi ada keanehan memang dilihat dari jenis laporan yang dibuat oleh mereka gitu. Tapi pihak Hype lewat Kim Taeho itu bilangnya itu mah apa ya kemarin teh kayak bukan laporan dari resmi dari Hype-nya. Dia menyangkal kalau itu kita nggak ada cangkupan, kita benar-benar nggak analisis sentimen pasar aja katanya. Gitu. Betul. Dia pengen ngejelasin kalau di pasar tuh kayak gitu ya udah kita jadiin penelitian katanya. Ada aja. Dan ini masih berlanjut Masih lanjut. Ya, emang panjang ini. Ada tambahan-tambahan idol yang kesebut lagi. Iya. Bahkan ya maksudnya bertahap gitu loh, karena ternyata dokumennya juga leak katanya. Jadi bocor gitu loh. Yang awalnya tuh kan cuma nggak boleh dibocorin, cuma mereka sebutin aja di sidang. Ternyata ada yang ngebocorin ke medsos juga, makanya udah banyak yang translate. Idol kalian juga disebut nih segala macem. Gile. Yang saya tahu ya. Senghan Rise, aespa, Twice kan kalau nggak salah. Twice, Blackpink, yang gede-gede. Zero Base One, DKZ. Ini yang baru ada lagi Betul, hari ini tadi keluar. pagi. Ya Allah. Ada. Tolonglah agen label kuning nih. Apa maunya ya? Tolong ya. Nah, kurang lebih begitulah guys. Sedikit yang kami tahu ya soal audit untuk Hype yang dilakukan oleh Majelis Nasional. Betul. Padahal saya mah waktu hari Sabtu apa Jumatnya gitu udah happy. 3 grup dari 3 agensi berbeda, ada Hype-nya juga, semuanya joget lagu Apate. Oh iya. Minggu kemarin kan yang comeback tuh ada aespa, Eyelid, sama ITZY. Mereka tuh satu panggung. Yang menang tuh Rose, yang Apate, dan itu disorot semuanya lagi joget Apate, happy gitu loh. Jadi idolnya mah kayak happy gitu loh, sepanggung bareng sama saingan. Berarti kemarin Bruno Senbaini menang? Menang. Bruno untuk pertama kalinya menang musik bank. Bruno Senbaini ya. Walaupun gak datang Rose sama Brunonya. Tapi yang bersaing kan ketiga grup itu yang lagi comeback, dan mereka tuh satu panggung happy gitu loh, joget bareng. Tolonglah, happy aja. Ini yang atasnya kocak. Kebalikan K-pop seperti yang dulu. Ya ampun. Tidak perlu ada gedung menjulang. Ya udah segitu aja lah untuk podcast kali ini ya. Kita berjumpa lagi di konten atau podcast selanjutnya. Sekali lagi Sehun. Semuanya nuhun, dan juga goyang Gomawo sayang. Semoga tidak aneh-aneh. Sekarang baca dulu deh ini. Apa tuh? Duh, siapa nih yang disebutin? Iya. Ya. Ada 7 Icon gak? Wah.